warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak SDI Alamin Surakarta. Nah, karena sampah itu sangat penting untuk dikelola, maka episode ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengelola sampah yang baik dan benar. Episode yang lalu kita sudah belajar tentang dari mana datangnya sampah dan kemana perginya sampah. Kita sudah membahas bagaimana kita menghasilkan sampah dan kemana perginya sampah ya. Nah, kita perlu juga membahas tentang sikap atau hal yang perlu kita lakukan terhadap sampah tersebut ya teman-teman. So, hari ini kita akan membahas, lalu kita harus apa dengan sampah? Yang pertama adalah pisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Langkah pertama, sistem pengelolaan sampah di rumah adalah memisahkan sampah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Memisahkan sampah organik dan anorganik akan memudahkan kita pengelolaan sampah itu sendiri. Cara yang kedua yaitu pengelolaan sampah organik. Cara pengelolaan sampah organik yang paling mudah adalah dengan membuatnya menjadi pupuk kompos yang dapat kita gunakan untuk berkebun. Namun, jika kita tidak suka berkebun atau tidak suka dengan aroma yang ditimbulkan selama pembuatan pupuk kompos, kita dapat mendonasikannya sampah organik ke sahabat yang memiliki hobi berkebun atau penjual tanaman, karena mereka pasti dengan senang menerima untuk dibuat menjadi pupuk kompos itu sendiri. Cara yang ketiga adalah pengelolaan sampah anorganik. Sebagian sampah anorganik dapat didaur ulang seperti kertas, kardus, kaca, botol, plastik, kaleng, dan lainnya. Jika kita tidak yakin apakah sebuah kemasan makanan dapat didaur ulang atau tidak, kita dapat memeriksa logo daur ulang pada kemasan tersebut. Jika terdapat logo daur ulang, maka kemasan makanan tersebut dapat didaur ulang. Bawa sampah-sampah anorganik tersebut ke pusat daur ulang sampah terdekat atau kita juga bisa memberikannya kepada pemulung. Pengelolaan sampah berbahaya. Pisahkan sampah-sampah berbahaya untuk dibawa ke pusat daur ulang. Petugas pusat daur ulang pasti tahu cara untuk mendaur ulang sampah berbahaya agar tidak merusak lingkungan. Untuk barang-barang elektronik yang sudah rusak alias menjadi sampah, kita dapat mengembalikannya ke perusahaan yang memproduksinya. Beberapa perusahaan elektronik menerima barang elektronik bekas untuk bisa didaur ulang kembali menjadi produk elektronik yang baru. Kelima adalah reduce, reuse, and recycle. Budayakan gaya hidup reduce, reuse, and recycle atau bisa dikenal dengan 3R dari diri teman-teman. Kemudian jangan lupa memanfaatkan barang bekas agar bisa digunakan kembali, seperti memanfaatkan botol plastik bekas untuk dijadikan pot tanaman. Itu hanya salah satu contoh saja ya. Masih banyak lagi barang-barang bekas yang bisa kita gunakan kembali sesuai dengan ide teman-teman semua. Terakhir, jangan lupa untuk selalu mendaur ulang sampah-sampah yang dapat didaur ulang kembali dengan membawa sampah tersebut ke pusat daur ulang sampah. Nah, sebagai generasi milenial, apakah kita sudah melakukan 5 langkah pengelolaan sampah di rumah? Jangan lupa hal yang paling mendasar yang harus dilakukan yaitu selalu membuang sampah pada tempatnya. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kita. See you on the next material talking about garbage or trash. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.